Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pariani SPD, Guru Matematika untuk kelas 7. Selamat menyaksikan konten pembelajaran berikut ini. Oke, untuk materi kelas 7, awal pembelajaran kita adalah bilangan bulat. Nah, kalian mungkin sudah pernah mendengar atau sudah pernah belajar di waktu SD. Tapi di dalam kelas 7 ini kita akan bahas kembali mengenai bilangan bulat. Nah, apa itu bilangan bulat? Nah, bilangan bulat adalah bilangan yang terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Pada garis bilangan bisa kita lihat ini dia bahwa bilangan bulat itu, ini garis bilangannya terdiri dari bilangan bulat positif, 0, dan bilangan bulat negatif. Nah, pada bilangan bulat, jika dia ke arah kanan, maka angkanya semakin besar. Nah, jika dia sebelah kiri, maka bilangan bulatnya semakin kecil. Nah, untuk membandingkannya, mari kita lihat. Membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Contoh, berilah tanda lebih kecil atau lebih besar berikut ini. Perhatikan. Negatif 5, titik-titik 2. Nah, tanda apa yang kita pakai? Tadi sudah saya sampaikan, jika dia ke arah kanan, maka nilainya lebih besar. Jika dia ke arah kiri, maka nilainya semakin kecil. Walaupun di sini adalah 5, lebih besar, seakan-akan lebih besar dari 2. Karena tandanya negatif, maka yang kita pakai adalah negatif 5 lebih kecil dari 2. Oke, yang B. 10 titik-titik negatif 14. Tanda apa yang kita pakai? Nah, kita lihat 10 ini adalah di sebelah kanan 0, sementara negatif 14 adalah sebelah kiri 0. Maka tanda yang kita pakai adalah lebih besar. Oke, yang C, kita lihat negatif 7 ini di sebelah kiri 0, titik-titik 0. Mana yang lebih besar atau lebih kecil yang kita pakai tandanya? Nah, tanda yang kita pakai adalah negatif 7 lebih kecil dari 0. Kemudian yang D. D, negatif 12 titik-titik negatif 6. Tanda apa yang kita pakai? Sekarang kita lihat. Negatif 12 ini lebih ke kiri. Sementara negatif 6 ini lebih mendekati ke 0. Jadi, tanda yang kita pakai di sini adalah negatif 12 lebih kecil dari negatif 6. Oke, contoh berikutnya. Nah, di sini urutkanlah dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang kita perhatikan untuk yang A, mana yang lebih besar? Dengan catatan bahwa jika menjauhi 0 sebelah kanan, angkanya semakin besar. Kalau menjauhi sebelah kiri, angkanya semakin kecil. Nah, sekarang kita lihat. Mana yang lebih besar di sini yang kita tulis? Nah, yang lebih besar adalah yang A, 5, kemudian 4. Terus mana lagi? 3, terus 2, terus ada lagi 0, terus negatif 1, negatif 2, negatif 5. Nah, jadi ini adalah urutan dari terbesar ke kecil. Kemudian untuk yang B, mana di sini yang paling besar? Yang 60. Maka kita tulis
60. Kemudian ada lagi 20. Kemudian 10. Kemudian mana lagi? Yang mana kita tulis? Ya, negatif 20. Kemudian negatif 40. Kemudian negatif 50. Nah, ini untuk mengurutkan dari yang terbesar ke terkecil. Sekarang untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, sama seperti tadi, jika dia menjauhi 0 sebelah kiri, maka dia semakin kecil. Jadi di sini yang kita lihat adalah negatif 10. Kemudian mana lagi? Negatif 8. Terus negatif 2. Negatif 1. Kemudian 0. Kemudian 2, 3, 8, 10. Oke, selanjutnya untuk yang B, caranya sama. Kita lihat dulu yang paling kecil. Mana? Negatif 50. Kemudian negatif 40. Terus negatif 20. Negatif 10. Terus 10, 20, 40. Nah, itulah jika kita disuruh untuk mengurutkan dari yang terkecil sampai terbesar. Oke. Kemudian untuk operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Nah, pada operasi penjumlahan bilangan bulat ada sifat-sifat yang kita pakai. Yang pertama yaitu sifat komutatif, di mana jika A ditambah B itu sama dengan B ditambah A. Contoh misalkan, yang ini adalah A, yang ini adalah B. Kalau berdasarkan rumus, ini bisa kita balik menjadi 8 ditambah 5. Nah, apakah sama? 5 tambah 8? 13. 8 tambah 5 juga 13. Oke, kalau misalkan dalam bentuk pengurangan, 10 dikurang 4. Misalkan ini adalah A, ini adalah B, maka kita bisa buat negatif 4 ditambah 10. 10 kurang 4 sama dengan 6. Negatif 4 tambah 10 juga sama dengan 6. Oke, sifat yang kedua, sifat asosiatif atau mengelompokkan. Jika A ditambah dalam kurung B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, kita ambil contoh, misalkan yang ini adalah A, ini adalah B, ini adalah C. Berdasarkan sifat asosiatif bisa kita buat 2 ditambah 8, ini kita kelompokkan, ditambah 3. Oke, jadi di sini 2. Kalau ini kita kelompokkan, 8 tambah 3 berapa? 11 ditambah 10 tambah 8. 2 tambah 8, 10 ditambah 3. 2 ditambah 11 yaitu 13 sama dengan 13, sama. Oke, sekarang yang ini. Misalkan ini adalah A,
ini adalah B, ini adalah C. Jadi kalau kita buat berdasarkan sifat asosiatif, maka 6 ditambah 10 dikurang 5. Nah, kita kelompokkan ini dulu. Jadi 6 ditambah 10 kurang 5. 5 sama dengan 6 ditambah 10. 16 dikurang 5. Oke, baru kita bisa selesaikan. 6 tambah 5 11. 16 kurang 5 11. Oke. Selanjutnya untuk operasi perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang ini kita bahas dulu dalam bentuk perkalian. Nah, untuk sifat perkalian dan pembagian, yang pertama adalah sifat komutatif. Apa itu? A kali B sama dengan B kali A. Contoh, misalkan ini adalah A, ini adalah B. Jadi bisa kita tukar 8 dikali 5. Ini adalah B, ini adalah A. Jadi 5 kali 8 40 sama dengan 8 kali 5 juga 40. Oke, contoh kedua. Ini misalkan A, ini misalkan B. Jadi kita buat 10 ini B dikali negatif 2. Ini adalah A. Jadi negatif kali positif adalah negatif. Jadi negatif 20 sama dengan negatif 20. Selanjutnya untuk sifat asosiatif, mengelompokkan. A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Contoh, misalkan ini adalah A, ini B, ini C. Jadi kalau kita buat 2 dikali 4 dikali 3. Yang ini adalah A, ini B, ini C. Sekarang kita selesaikan. 2 dikali, ini kita selesaikan. 4 kali 3 12. Selanjutnya 2 kali 4 8 kali 3. Nah, sekarang 2 kali 12 itu berapa? 24. 8 kali 3 juga sama dengan 24. Oke, contoh berikutnya. Misalkan yang ini sama seperti yang di atas. Misalkan ini A, ini B, ini C. Nah, jadi 3 kali 5 ini A, B kali C. C-nya adalah 2. Jadi ini kita kelompokkan dulu. 3 kali 5 kali 2 10 sama dengan 3 kali 5 15 kali 2. 3 kali 10 30 sama dengan 15 kali 2 juga 30. Oke, berikutnya untuk sifat distributif. Nah, untuk sifat distributif itu ada 2, misalkan dalam bentuk penjumlahan. Bagaimana? A kali B dalam kurung B tambah C. Maka yang ini bisa kita selesaikan. A kali B ditambah A kali C. Oke. Nah, misalkan ini tadi adalah A, B, C. Ini kita buat berarti 2 kali 3 ditambah 2 kali 5. Baru kita kalikan yang di dalam ini. 2 kali 3 6 ditambah kalikan 2 kali 5 10. Jadi
6 ditambah 10 sama dengan 16. Nah, untuk bentuk pengurangan, misalkan A dikali dalam kurung B kurang C sama dengan, dikalikan kemari menjadi A kali B kurang, karena dalam bentuk pengurangan, A kali C. Contoh, misalkan yang ini adalah A, B, C. Nah, kita buat 3 kali 8 tanda kurang. 3 kali 4. Oke, baru kita selesaikan. 3 kali 8 24. 3 kali 4 dikurang 12. Jadi 24 dikurang 12 adalah 12. Oke, demikianlah untuk pembahasan kita mengenai bilangan bulat. Semoga kalian bisa mengerjakan soal-soal post test dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.